Prabowo akui Fadlizon adalah sosok yang kontroversi. Wakil Presiden Fadlizon yang penuh kontroversi. Memang demokrasi membutuhkan kontroversi, ya kan? Asal sehat dan damai. Kadang-kadang saya susah juga mengendalikan beliau, karena dunia berputar. Dulu fruit boy saya, sekarang wakil ketua DPR RI. Yang seperti biasa nih, Fadlizon ini kan memang sangat kritis terhadap Densus. Bahkan tahun lalu kalau nggak salah, kalau pemirsa Cokro TV lihat nih berita-berita, Fadlizon ini meminta Densus 88 itu dibubarkan, katanya karena dianggapnya itu teroris itu mengada-ngada, dianggapnya jadi settingan lah atau apalah namanya istilahnya waktu itu. Dan itu waktu itu kita sempat bahas di YLV juga. Nah sekarang Fadlizon juga menanggapi soal penembakan itu dengan seperti mengutip Pancasila, sila kedua. Apakah Fadlizon seorang teroris? Apakah Fadlizon terkait dengan jaringan teroris? Apakah Fadlizon membantu mendanai tersangka teroris dan organisasi yang diduga merupakan bagian dari jaringan teroris? Apakah Fadlizon tahu dia membantu tersangka teroris dan organisasi teroris? Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Kita tak perlu ragu ya untuk mengatakan jika Fadlizon adalah sosok yang sangat kontroversial. Jalan pikirannya bisa bertolak belakang dengan jalan pikiran orang pada umumnya. Ketika orang umum meyakini A, maka bagi Fadlizon itu B. Ya kira-kira seperti itulah. Untuk menggambarkan bagaimana sosok sifat Fadlizon itu. Dia memang sosok intelektual dan pernah belajar di luar negeri. Justru di situ keanehannya. Meskipun dia intelektual dan pernah belajar di luar negeri, terkadang pola pikirnya aneh dan sulit dipahami. Pakai logika normal. Ketika orang pada umumnya memuji kinerja Jokowi selama 3 tahun ini, Fadlizon justru mencela dan mengatakan Jokowi gagal ketika orang pada umumnya merasa prihatin dengan kondisi Jakarta yang kembali banjir dan semrawut. Bagi Fadlizon, Anies itu sudah bekerja dengan baik. Logika Fadlizon seperti berbanding terbalik dengan logika umumnya manusia. Awalnya saya mengira hanya cebongar dan Ahok yang mengatakan bahwa Fadlizon adalah orang yang sangat komersial dan lebih banyak nyinyir dibandingkan kerja, serta tidak jelas pencapaian yang sudah ia dapatkan selama menjadi anggota DPR RI. Namun ternyata bos besar Fadlizon, Prabowo, juga mengakui bahwa Fadlizon adalah sosok yang kontroversi. Sepertinya Fadlizon itu pantas mendapatkan gelar orang paling kontroversi di Indonesia. Ya, Prabowo Subianto menyebut Wakil Ketua DPR yang juga Wakil Ketua Umum Gerindra Fadlizon sebagai sosok yang penuh kontroversi. Namun Prabowo tak mempermasalahkan hal itu, lantaran menganggap demokrasi memang membutuhkan kontroversi. Fadlizon yang penuh kontroversi, memang demokrasi membutuhkan kontroversi asal damai dan tentram, kata Prabowo. Prabowo mengaku sulit mengendalikan Fadlizon agar tak dinilai sebagai sosok kontroversi. Padahal kata Prabowo saat belum menjadi wakil ketua DPR, Fadlizon itu jadi anak buahnya. Sekarang Fadlizon wakil ketua DPR RI. Dari segi protokol, ya aku kalah. Tapi di partai, aku masih memimpin, kata Prabowo. Nah, sekarang semakin jelas bukan siapa sebenarnya. Itu pernyataan dari bos besarnya. Tidak bisa dibantah siapapun. Ada pernyataan Prabowo yang menarik saat mengomentari sosok Fadlizon, yaitu pertama, saat Prabowo mengatakan sosok kontroversial seperti Fadlizon diperlukan dalam demokrasi. Macam apa yang dimaksud Prabowo? Apa demokrasi bagi Prabowo itu semacam kebebasan untuk terus nyinyir dan menjatuhkan citra presiden di depan publik? Bagi saya, kalau sekedar mengkritik pembangunannya, tidak masalah. Itu bisa dikatakan demokrasi. Tapi ketika ada bukan kritik, namun nyinyiran kepada Presiden Jokowi, demonstrasi macam apa ini, Bapak?
sosok kontroversi seperti Fadlizon sepertinya berguna bagi Prabowo. Ya, sebagai corong untuk nyinyir dan menjatuhkan citra Jokowi. Oleh karena itu Prabowo senang dengan sosok seperti Fadlizon karena dirinya tidak perlu capek-capek nyinyir ke Jokowi. Cukup Fadlizon saja yang menjadi corong utama Gerindra untuk nyinyir kepada Jokowi. Fadlizon juga terbukti tahan banting, tak pernah lelah untuk nyinyir kepada Jokowi. Kedua, saat Prabowo mengatakan sulit mengendalikan Fadlizon, kok Prabowo bisa berkata seperti itu? Apa artinya menjadi ketua Gerindra ketika sulit mengendalikan anak buahnya? Apa artinya? Jangan-jangan jika nanti benar-benar jadi presiden, Fadlizon bisa bertingkah seenaknya karena Prabowo sulit untuk mengendalikannya. Saya curiga ini bahwa otak di balik Gerindra sebenarnya adalah Fadlizon. Prabowo bisa jadi hanya sebagai simbol ketua partai. Untuk kebijakan yang dikeluarkan oleh Gerindra adalah Fadlizon di balik itu semua. Memang saya kira Fadlizon ini lebih cerdas, ya intelek dan vokal dibanding Prabowo. Maka kebenaran Fadlizon menjadi urgen di tubuh Gerindra untuk melayangkan serangan nyinyir ke Jokowi, serta mengajak orang untuk mencoblos Gerindra. Saya prediksi jika Prabowo bisa menjadi presiden, Fadlizon akan mendapatkan posisi yang sangat strategis di pemerintahan. Kita tak perlu ragu ya untuk mengatakan jika Fadlizon adalah sosok yang sangat kontroversial. Jalan pikirannya bisa bertolak belakang dengan jalan pikiran orang pada umumnya. Ketika orang umum meyakini A, maka bagi Fadlizon itu B. Ya kira-kira seperti itulah. Untuk menggambarkan bagaimana sosok sifat Fadlizon itu. Dia memang sosok intelektual dan pernah belajar di luar negeri. Justru di situ keanehannya. Meskipun dia intelektual dan pernah belajar di luar negeri, terkadang pola pikirnya aneh dan sulit dipahami. Pakai logika normal. Ketika orang pada umumnya memuji kinerja Jokowi selama 3 tahun ini, Fadlizon justru mencela dan mengatakan Jokowi gagal ketika orang pada umumnya merasa prihatin dengan kondisi Jakarta yang kembali banjir dan semrawut. Bagi Fadlizon, Anies itu sudah bekerja dengan baik. Logika Fadlizon seperti berbanding terbalik dengan logika umumnya manusia. Awalnya saya mengira hanya cebongar dan Ahok yang mengatakan bahwa Fadlizon adalah orang yang sangat komersial dan lebih banyak nyinyir dibandingkan kerja, serta tidak jelas pencapaian yang sudah ia dapatkan selama menjadi anggota DPR RI. Namun ternyata bos besar Fadlizon, Prabowo, juga mengakui bahwa Fadlizon adalah sosok yang kontroversi. Sepertinya Fadlizon itu pantas mendapatkan gelar orang paling kontroversi di Indonesia. Ya, Prabowo Subianto menyebut wakil ketua DPR yang juga wakil ketua umum Gerindra Fadlizon sebagai sosok yang penuh kontroversi. Namun Prabowo tak mempermasalahkan hal itu, lantaran menganggap demokrasi memang membutuhkan kontroversi.